Stabilitas obat adalah kemampuan untuk tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas agar tetap dapat berefek selama masa penyimpanan. Stabilitas obat berkaitan erat dengan kualitas obat, di mana kualitas obat itu merupakan tanggung jawab dari industri farmasi. Stabilitas zat padat berhubungan dengan adanya perubahan fisik yang disebabkan oleh transisi polimorfisme, bentuk amorf, kristalisasi, dan pembentukan hidrat. Selain itu juga berhubungan dengan perubahan kimia seperti proses oksidasi, fotolisis, suhu, cahaya, dan kelembapan. Perubahan fisik yang disebabkan oleh transisi polimorfisme, di mana kristal polimorf itu dinyatakan sebagai zat yang memiliki dua atau lebih bentuk kristal yang berbeda, sehingga dalam kelembapan yang relatif tinggi, membuat melarutkan kristal menjadi polimorf yang lebih stabil. Yang kedua itu pembentukan hidrat, di mana dalam kelembapan yang relatif tinggi pula zat obat dapat membentuk hidrat. Yang ketiga bentuk amorf. Bentuk amorf lebih stabil daripada bentuk kristal, sehingga lebih sering dipakai dalam formulasi sediaan farmasi. Selain itu juga kelembapan yang relatif tinggi akan meningkatkan konversi bentuk amorf ke dalam bentuk kristal. Yang keempat itu kristalisasi atau bahan kristal, yang meliputi proses melonggarnya interaksi antara molekul ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen, efek lingkungan yang cacat seperti panas, cahaya, dan pada permukaan kristal, dan pertumbuhan kristal dan pembentukan bentuk baru dari kristal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama pH. Contohnya obat asam atau basa kuat akan lebih mudah larut dalam kondisi terion. Namun kondisi ini dapat menyebabkan proses dekomposisi obat menjadi lebih cepat sehingga obat lebih tidak stabil. Yang kedua ada suhu. Pada temperatur tinggi obat akan mengalami proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang dapat menyebabkan degradasi obat. Yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan umumnya ada dua reaksi yang terjadi. Ada reaksi hidrolisis yang umumnya untuk molekul obat yang memiliki gugus fungsional seperti ester, amida, dan lakton. Yang kedua ada reaksi dehidrasi, yaitu suatu proses kehilangan molekul air dari suatu obat. Yang selanjutnya ada fotolisis atau cahaya, juga dapat mempengaruhi stabilitas, terutama untuk obat-obatan yang peka terhadap cahaya, di mana variasinya tergantung pada panjang gelombang cahaya. Oksigen juga dapat mempengaruhi stabilitas karena dapat menyebabkan molekul obat terdegradasi. Selanjutnya ada bentuk sediaan farmasi. Umumnya bentuk sediaan padat lebih stabil dibandingkan dengan bentuk sediaan cair. Selanjutnya ada inkompatibilitas obat, di mana dapat terjadi reaksi antara komponen obat atau antara komponen obat dengan wadah penutup. Dalam stabilitas suatu obat, bentuk polimorfisme dari kristal akan sangat mempengaruhi kestabilannya dalam penyimpanan maupun penggunaan. Sebagai contoh, di sini kloramfenikol palmitat itu memiliki 3 bentuk polimorfisme, yaitu bentuk alfa, beta, dan gamma, atau bentuk A, B, dan C. Dan contoh lainnya itu adalah contoh lainnya adalah karbamazepin yang juga memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk dihidrat. Pada kloramfenikol palmitat, polimorfisme bentuk A secara termodinamika merupakan bentuk yang stabil, namun dia memiliki absorpsi yang lebih rendah dibandingkan bentuk yang B. Hal ini dikarenakan bentuk yang B memiliki kelarutan dan disolusi yang lebih cepat dibandingkan bentuk yang A. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kadar serum pada bentuk yang A itu lebih rendah dibandingkan kadar serum bentuk yang B, yang lebih tinggi dengan pemberian dosis yang sama. Ini yang merekam ya. Selanjutnya yaitu karbamazepin. Bentuk karbamazepin anhidrat dan dihidrat memiliki farmakokinetik yang serupa pada manusia dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam ketersediaan hayati antara produk karbamazepin generik dan produk inovator. Namun beberapa kegagalan klinis pada karbamazepin dilaporkan. Beberapa masalah diamati pada tablet karbamazepin generik yang ditarik kembali karena kegagalan klinis dan perubahan di solusi karena terjadi penyerapan air selama penyimpanan. Karbamazepin anhidrat berubah menjadi dihidrat dalam waktu 1 jam ketika bentuk anhidrat tersuspensi dalam air. Laju disolusi dan urutan nilai AUC dapat dilihat di slide. Perbedaan ini terjadi karena transformasi cepat dari bentuk 3 menjadi dihidrat dalam cairan gastrointestinal. Persyaratan stabilitas padatan yang akan kita bahas adalah Q1A,
Perubahan bermakna pada uji dipercepat dan parameter pengujian. Stress testing Q1A dapat mengidentifikasi degradasi produk, menentukan jalur degradasi, dan menentukan stabilitas intrinsik molekul. Dilakukan pada satu batch bahan obat, di mana harus mencakup pengaruh suhu dan kelembaban, di mana oksidasi dan fotolisis dapat terjadi. Pada uji jangka panjang dilakukan selama 12 bulan pada suhu 25 derajat Celcius dengan kelembaban 60%. Pada uji dipercepat dilakukan selama 6 bulan pada suhu 40 derajat Celcius dengan kelembaban 75%. Kriteria untuk bahan aktif diletakkan pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelembaban 60%, dan kriteria untuk sediaan disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelembaban 60%. Kemudian ada perubahan bermakna pada uji dipercepat itu ada beberapa hal. Itu yang pertama, jika kehilangan 5% potensi dari kadar awal suatu batch, kemudian bila hasil urainya itu harus lebih besar nilai batas spesifikasi, kemudian produk itu melewati batas dari pH-nya, kemudian disolusi melewati batas spesifikasi untuk 12 tablet. Jika gagal memenuhi spesifikasi, artinya di sini penampilan dari sifat-sifat fisikanya itu seperti warna, pemisahan fasa, kemudian ada penghantar perakutansi, pengerasan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu parameter pengujian ada 6 poin. Yang pertama itu penentuan kadar. Kadar ini sendiri harus diukur sebelum dan sesudah pendistribusian agar kita dapat melihat ada tidaknya perubahan pada kadar tersebut. Yang kedua itu sifat organoleptik. Itu biasanya pengukuran yang dapat dilihat dari panca indera, yaitu biasanya bentuk, warna, dan tekstur. Nah, selanjutnya ada sifat fisika. Biasanya sediaan yang dapat dilihat ada tidaknya polimorfisme itu dapat dimodifikasi, di mana sediaan modifikasi tersebut biasanya terdapat perubahan pada fisik atau resorpsi obatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sifat biologi atau mikrobiologi. Di sini kita melihat ada tidaknya mikroba yang terdapat pada sediaan tersebut. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia ini biasanya dapat dilihat dari proses hidrolisis, oksidasi reduksi, lalu resamisasi, selanjutnya ada fotolisis. Nah, untuk yang terakhir itu spesifik disolusi sediaan padat, itu kita harus melihat apakah sediaan tersebut berhasil untuk melarut dalam larutan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sediaan tersebut dapat langsung sampai tepat pada tujuan yang akan kita tuju.